Diusahakan untuk paling rekomendasi media paling awal itu apa sih Mas? Nah, ini banyak banget pertanyaan seperti itu. Karena banyak banget kejadian di luaran sana, karena yang dibutuhkan untuk pohon ini ketika kita penanaman awal seperti ini, yang dibutuhkan adalah gimana caranya supaya turbus itu cepat keluar. Yang kokpit seperti ini memang benar-benar sangat bagus untuk media tanam kita ya sahabat. Jadi bisa menjaga kelembapan tanah media tanam kita. Yang kedua, ini sangat berhati-hati banget ketika menggunakan kokopit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah ini sebelum kita membahas sesuatu yang menurut saya agak-agak sedikit penting ya sahabat. Gimana nih kabar pohon sahabat semua? Apakah pada subur-subur semua atau malah ada yang kering, ada yang mati? Nah, jadi gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja semua ya. Karena ini pokoknya bulan-bulan ini sangat-sangat rawan ya sahabat. Jadi pokoknya harap berhati-hati. Kita harus maksimalkan media kita itu harus tetap kelembapan itu terjaga. Ketika dia pakai kokopit, nanti ada yang benar-benar perlu harus diperhatikan ketika memakai kokopit ya sahabat. Nah oke, jadi kita sekarang akan coba bahas media ya sahabat. Nah kalau untuk video fullnya, di video saya sebelumnya sudah ada video full untuk tentang pembahasan media. Nanti coba saya kasih linknya di deskripsi ya sahabat. Nah jadi sebelum itu ini kita akan persiapan ya sahabat. Jadi kita akan persiapan packing untuk kirim ke Jawa Tengah ya ini. Jadi sebuah bahan bonsai ini dengan perakaran seperti ini, sahabat-sahabat bisa lihat ya, kakinya bener-bener waduh maksimal banget nih. Bener-bener maksimal banget untuk kaki-kakinya atau perakarannya. Tinggal kalau memang sahabat tidak suka dengan konsep seperti ini atau terlalu lurus-lurus, nanti tinggal dipotong pendek. Ketika ini udah subur ya, dipotong pendek, potong pendek, kita keluarkan ke anak akar. Jadi akar ke anak akar. Nah jadi seperti itu ya sahabat. Karena kita sebagai petani itu sekedar mengkonsepkan saja. Jadi pemrograman akar aja. Nah jika sahabat-sahabat menanyakan sebuah programan, karena kemarin juga banyak banget ya pertanyaan yang masuk di Instagram Bonsai Deso atau di kolom komentar juga banyak, Mas gimana sih caranya untuk pemrogramannya ala Mas Bonsai Deso. Waduh, ini sebenarnya saya kalau ditanya seperti ini nih agak sedikit gak enak ya sahabat. Karena takutnya nanti gimana-gimana. Nah cuman nggak masalah. Oke, kita akan coba jelasin konsep dasarnya atau cara pembuatan awalnya. Gimana cara untuk mendapatkan hasil perakaran yang seperti ini. Nah di video saya juga sudah ada video fullnya ya, atau pembahasan tentang programan akar. Nanti untuk linknya juga saya taruh di deskripsi. Jadi sahabat tidak perlu mencari lama-lama scroll video-video saya. Itu saya taruh di deskripsi aja. Tinggal nanti diklik video mana yang sahabat pengen lihat ya. Nah semoga bermanfaat. Kita berbagi pengalaman. Di sini tidak ada murid dan guru ya sahabat, kita sekedar sharing berbagi pengalaman. Nah kalau untuk konsepnya konsep perakaran, jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini ada dua versi nih. Kalau saya ada yang berbentuk flat dan ada yang berbentuk agak sedikit lurus, atau untuk tatakannya itu sedikit kita buat seperti gunung ya sahabat. Nah itu ada tujuannya. Di video saya itu sudah saya jelaskan, nanti sahabat tonton aja. Nah oke, jadi kita akan bahas di konten kali ini masalah media ya sahabat. Nah jadi masalah media seperti ini diusahakan banget ketika sahabat itu baru beli online atau dimanapun lah ya, nggak harus di saya. Diusahakan untuk paling rekomendasi media paling awal itu apa sih Mas? Nah ini banyak banget pertanyaan seperti itu. Karena banyak banget kejadian di luaran sana, di Facebook, di
ya pokoknya di luaran lah ya, itu menanyakan bahwa apa ya, atau mempunyai keluh kesah lah. Nah, jadi untuk sebuah bahan bonsainya itu kebanyakan dia mati. Nah, untuk yang pertama memang di bulan ini atau 2 bulan ini ya, 2 bulan 3 bulan ini memang cuaca bener-bener ekstrim ya sahabat. Jadi bener-bener harus diperhatikan untuk medianya ini. Nah, terus untuk media awal, paling awal dan pertama penanaman ketika sahabat mempunyai sebuah bahan bonsai, entah dongkelan yang pasti akarnya sudah bagus, kan sayang kalau mati nih. Nah, untuk paling rekomendasi saya pakai pasir bangunan ya sahabat, pasir biasa bukan pasir Malang. Kalau untuk pasir Malangnya itu sekedar saya mix sedikit aja untuk topping aja ya, atau untuk atasnya aja. Nah, kenapa saya gunakan pasir ini, pasir kali atau pasir bangunan? Ini ada tujuannya ya sahabat. Nah, jadi seperti ini nih. Ya Allah. Oke, maaf. Kita lanjutin lagi nih. Nah, jadi ada tujuannya ya sahabat. Jadi ketika saya menggunakan pasir bangunan seperti ini, untuk tekstur pasir bangunan itu kan dia lembut ya sahabat. Jadi untuk tekstur seperti ini itu sangat bagus atau sangat cocok menurut saya pribadi loh ya. Itu ketika kita melakukan penanaman awal seperti ini, karena yang dibutuhkan untuk pohon ini ketika kita penanaman awal seperti ini, yang dibutuhkan adalah gimana caranya supaya turbus itu cepat keluar. Yang pertama itu, yang kedua itu apa ya, untuk pasir ini dia memilih tekstur supaya akar serabut itu dia lebih cepat keluarnya ya sahabat. Nah, karena kita untuk apa ya, menanam seperti ini kita upayakan supaya akar serabut itu dia sudah keluar semua ya sahabat, cepat keluarnya, maksudnya seperti itu. Nah, makanya saya gunakan pasir bangunan. Nah, kalau untuk dia pasir Malang itu sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kalau saya pribadi nih ya, kita bukan menjelekkan pasir Malang. Pasir Malang itu sangat bagus karena pasir Malang itu bisa menahan atau menampung air juga sangat bagus ya. Jadi mempertahankan air supaya dia kelembapannya terjaga itu juga bagus. Cuman karena dia terlalu banyak rongganya, untuk penanaman awal seperti ini saya tetap rekomendasikan dia pasir kali. Nah, setelah nanti dia hidup, dia terubus, akar serabutnya sudah banyak. Nah, kita mix nih. Jadi untuk apa medianya, seperti di video saya sebelumnya ya, yang kemarin ya, yang saya bagikan itu. Nah, kita mix nih. Jadi ada pasir Malang, sekam bakar, tanah di bawah pohon bambu, atau apa, kompos ya, pupuk kompos. Nah, jadi ada tujuannya nih. Jadi untuk pasir Malang yang pertama itu bisa menjaga kelembapan apa, media kita supaya tetap lembab karena dia mempunyai rongga-rongga, dia bisa menyimpan air. Yang kedua, untuk tanah di bawah pohon bambu itu mikroorganisme yang ada di dalam apa, tanah di bawah pohon bambu itu bener-bener kaya banget ya sahabat. Itu juga dapat meningkatkan kesuburan di media tanam kita. Nah, ibarat katanya nih seperti ini nih, kalau untuk tanah di bawah pohon bambu ya, ini kita ibaratkan seperti ini. Jadi karena banyak banget mikroorganisme yang bagus untuk perkembangan akar di tanaman, itu diibaratkan seperti ini. Kita ingin apa ya, kita ingin main bola lah. Kita ingin main bola, ketika dia personilnya dia kurang, atau mikroorganisme pembenah tanahnya itu kurang, atau pemainnya itu kurang ya. Misalkan untuk pemainnya dia nggak full tim nih, cuman setengah. Nah, itu juga kurang maksimal ya sahabat. Jadi kita ibaratkan pemain bola itu sebagai mikroorganisme, sebagai pembenah tanah yang menjadikan tanaman kita dia lebih subur. Nah, jadi kalau saya pribadi, kita
merawat tanaman juga harus mempunyai ya setidaknya sedikit ilmu botaninya lah ya. Jadi kita biar benar-benar paham untuk penanganan pohon dia kuning seperti apa, untuk penanganan pohon yang kurang sehat itu seperti apa, itu berbeda-beda ya sahabat untuk penanganannya. Nah jadi seperti itu. Terus untuk yang terakhir itu sekam bakar. Nah jadi sekam bakar ini bisa pakai sekam bakar, sekam mentah ya, sekam mentah yang sudah fermentasi itu juga bagus ya. Nah itu juga ada tujuannya ya sahabat, karena sekam bakar itu mengandung salah satunya ya itu bisa menyerap atau bisa untuk tempat hidup mikroorganisme tadi. Nah jadi salah satu sekam bakar itu fungsinya itu jadi bisa untuk tempat rumah sebagai mikroorganismenya tadi. Nah terus yang terakhir ini untuk kokopit ya sahabat. Nah jadi untuk kokopit ini sering banget saya lihat untuk kita sekedar berbagi pengalaman ini ya. Jadi saya sering banget melihat kokopit itu yang langsung ketika dia ada kokopit ya langsung diaplikasikan di sebuah media tanam. Nah pernah terjadi nggak sahabat-sahabat semua untuk media pohon sahabat itu dia tetap hidup cuman dia untuk perkembangannya dia lambat. Salah satunya pemakaian kokopit. Nah jadi ini untuk kokopit ini sebenarnya bagus ya sahabat, karena sangat bagus banget untuk menjaga kelembapan tanah ketika ketika kita ada musim panas seperti ini, apalagi benar-benar panas cuacanya ya. Nah itu sangat bagus banget. Cuman ya harap berhati-hati. Ini kita langsung sampelin dulu ya. Nah oke ya sahabat, kita lanjut lagi ya. Nah jadi sebuah kokopit seperti ini memang benar-benar sangat bagus untuk media tanam kita ya sahabat. Jadi bisa menjaga kelembapan tanah media tanam kita. Yang kedua ini sangat berhati-hati banget ketika menggunakan kokopit. Karena kenapa? Kokopit yang masih baru itu dia mengandung zat tanin. Nah jadi zat tanin itu salah satu zat yang menghambat penyerapan unsur hara yang ada yang bagus untuk pertumbuhan tanaman ya sahabat. Nah jadi ini jangan sembarangan juga dia pakai kokopit seperti ini. Nah kalau sahabat-sahabat punya kokopit seperti ini, gimana mas caranya untuk biar zat taninnya itu dia bisa hilang atau dia berkurang ya, maksudnya seperti itu. Nah salah satu caranya itu bisa sahabat rendam ya sahabat. Ayam. Maaf sahabat. Nah salah satu caranya itu bisa direndam ya sahabat. Nah jadi bisa sahabat rendam kurang lebih ya sekitar 3 harian. Nah ciri-ciri kokopit yang dia sudah zat taninnya berkurang itu ketika sahabat rendam dia kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari ya, 2 atau 3 hari, dan dia mengeluarkan seperti agak sedikit kecoklatan, keorenan seperti itu untuk airnya. Nah itu adalah zat tanin ya sahabat. Itu kurang bagus juga untuk tanaman kalau terlalu kebanyakan ya. Jadi dia bisa menghambat penyerapan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita ya sahabat. Nah jadi salah satu caranya untuk mengurangi itu nanti sahabat rendam ya, sahabat rendam di air kurang lebih ya sekitar 2 atau 3 hari supaya zat tanin yang ada di dalam kokopit ini tadi dia bisa keluar ya sahabat, atau sedikit berkurang lah. Nah jadi salah satunya itu. Oke jadi pembahasan kita seperti itu ya sahabat. Misalkan ada pertanyaan, sahabat bisa coba tanya di kolom komentar ya, siapa tahu saya bisa bantu. Dan saya masih terus belajar ya sahabat untuk di dunia perbonsaian ini, karena bener-bener saya masih pemula ya sahabat. Kita berbagi pengalaman aja ini, karena kemarin juga banyak banget pertanyaan masalah kokopit seperti ini. Mas saya sudah pakai kokopit kok malah pertumbuhan pohon saya kok malah sepertinya stuck ya mas ya, hidup segan mati tak mau dah mas. Jadi seperti itu ya sahabat. Dia padahal pupuknya udah dikasih jos, udah pakai dekastar yang maksimal. Nah mungkin salah satunya saya perkirakan itu ya sahabat.
Oke, nah jadi cukup sekian ya dari saya. Semoga ada ilmu yang bisa diambil dari video ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Yang suka dengan video ini jangan lupa di like. Karena kenapa? Satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.